Shalom, Shalom. Halo, pemirsa The Safe Ministry di mana saja. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis kita sudah hadir. Kita akan mulai dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu, ingin mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran yang terbaik, menunggu dalam kesabaran, dan biarlah dapat boleh kami mendapatkan satu inspirasi dan pelajaran yang terbaik untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini sangat menarik mengenai menunggu dalam cawan lebur. Kita minta Pak Tobing untuk bisa menguraikan apa yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini. baik, terima kasih Saudari Beatrice, pemirsa The Safe Ministry yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. 1 minggu ini kita akan melihat satu pelajaran yang sangat baik. Sambungan dari pelajaran yang sebelumnya, kalau sebelumnya kita berbicara mengenai kelemah lembutan, lalu pada saat ini menunggu dalam cawan lebur, ini apa yang dimaksud? Kalau kita melihat di ayat inti, kita bisa langsung menemukan apa inti pelajaran 1 minggu ini. Ayat inti, ayat hafalan kita, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah panjang sabar. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai topik kesabaran pada 1 minggu ini. Satu ilustrasi diberikan kepada kita. Seorang ilmuwan yang sedang melakukan percobaan ke anak-anak yang berusia 4 tahun, anak-anak ini diberikan marshmallow, ya, kalau anak-anak itu tahu ada makanan namanya marshmallow. Jadi si anak-anak ini dikasih tahu oleh si ilmuwan, dibilang bahwa kalau anak itu menunggu, ya, kalau anak-anak bisa sabar menunggu sampai si ilmuwan itu kembali, maka anak-anak itu akan diberi 2, Saudari Beatrice. Nah, lalu apa yang terjadi? Beberapa anak sudah memasukkan marshmallow ke dalam mulut mereka. Begitu si ilmuwan pergi, ya, dia udah langsung masukkan marshmallow. Tapi yang lain masih menunggu. Lalu anak-anak ini dicatatlah, diselidiki sampai usia remaja. Jadi dalam konteks penelitian ini disebut penelitian longitudinal. Jadi penelitian yang memakan waktu cukup lama, ya. Jadi subjek penelitiannya diamati sampai usia tertentu, ya. Anak-anak ini hingga remaja ditunggu, dan ternyata memang dilihat hasilnya berbeda. Anak-anak yang tadinya begitu si ilmuwan itu pergi langsung memasukkan marshmallow ke mulutnya, berbeda karakternya dengan anak-anak yang ketika mereka sabar menunggu hingga si ilmuwan itu datang kembali. Dan didapati anak-anak yang sabar menunggu itu dikatakan mereka lebih memiliki penyesuaian diri yang lebih baik. Mereka selama menjadi pelajar, mereka diidentifikasi sebagai siswa yang lebih baik, bahkan lebih percaya diri, ya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak sabar menunggu tadi. 1 minggu ini kita akan melihat bagaimana konteks kesabaran yang disebut menunggu. Menunggu di dalam konteks di sini bukan hanya sekedar menunggu, tetapi menunggu di dalam kesabaran. Dan paling penting adalah ketika kita menunggu itu, apa yang kita lakukan selama proses menunggu. Ya, karena kadangkala ketika kita menunggu, banyak godaan bagi kita, mulai muncul keraguan, mulai muncul pemikiran-pemikiran, ide-ide agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan ide kita. Tetapi menunggu dalam konteks rohani, yaitu menunggu Tuhan, ya, baik menunggu Tuhan bertindak di dalam hidup kita maupun, ya, menunggu penantian yang sama-sama kita nantikan, yaitu menunggu kedatangan Tuhan. Nah, pada saat 1 minggu ini kita akan, tema besar pelajaran kita ada 2, yaitu bahwa penantian yang sabar, ya, penantian yang sabar adalah bagian dari buah roh. Dan ini sangat penting bagi kita dalam mengatasi cawan lebur kita. Dalam artian
kepenantian yang sabar itu sangat penting bagi kita agar kita bisa bertahan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan pencobaan-pencobaan hidup. Lalu menunggu dengan sabar mungkin ketika kita mengenal dan mempercayai orang yang kita tunggu. Menunggu dalam cawan lebur saat ini adalah memastikan kita bahwa kita mengenal siapa yang kita tunggu. Siapa yang kita tunggu di sini yaitu Allah sendiri. Demikian pengantar bagi kita untuk pelajaran kita dalam 1 minggu ini, pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, apakah Pak Tobing juga bisa menguraikan mengenai Allah kesabaran, Pak? Terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita cermati yang menjadi fokus pembahasan kita di dalam hari ini di Roma 15 ayat 4 dan 5, ya di situ kita diberikan satu pelajaran yang sangat baik bagi kita agar kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan, ya, oleh ketekunan. Jadi ketekunan itu menunjukkan perilaku kesabaran bagi kita. Kadang-kala kita begini, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kita itu tidak sabaran terhadap hal-hal yang kita benar-benar inginkan, ya, atau yang sudah dijanjikan, tapi sampai saat ini belum terwujud. Ya, kita nggak sabar. Wah, ada seseorang misalnya Saudari Beatrice menjanjikan hendak memberikan sesuatu ke saya. Saya kemungkinannya sudah nggak sabar, mana kapan. Nah itu ya. Ada kalanya juga kita merasa puas ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, dan kita jarang, ya, kenyataannya jarang mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Nah, ini berarti, ya, kadangkala situasi seperti ini memancing kita untuk menghadapi satu situasi yang disebut mengalami iritasi, ya, mengalami iritasi atau kita kayak kesal rasanya, ya, kesal dan kita tidak sabar. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan definisi awal, arti yang sangat mendasar dari kata kesabaran yang digunakan di Alkitab dari bahasa Ibrani, menunggu itu, ya, memiliki arti menyakitkan, ya. Menunggu itu memiliki arti menyakitkan. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur 37 ayat 7 ada kata menunggu dengan sabar, asal katanya itu justru dikatakan sangat menderita, ya, mengguncang, menjadi terluka, menjadi sedih. Jadi kalau kita perhatikan bahwa memang kesabaran ini benar-benar melatih kita, ya, melatih kita agar kita kuat di dalam menghadapi atau kuat menerima satu kenyataan yang belum kita bisa inginkan, belum bisa kita wujudkan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di ayat-ayat lain bahkan di Alkitab, ya, bagaimana Alkitab menggambarkan kesabaran Tuhan itu. Ada banyak arti lain, ya, ada dikatakan lambat untuk marah, terus berlimpah dalam cinta kasih, penyayang dan murah hati, lalu berbelas kasihan. Itulah gambaran kesabaran Allah, ya. Nah, apa dampak dari kesabaran Allah itu atau apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Dikatakan bahwa kesabaran Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu dianggap masa bodoh, tidak mau tahu. Bukan berarti juga kesabaran Tuhan itu bisa kita samakan dengan ini bentuk ketidakberdayaan Tuhan. Bukan. Kesabaran Tuhan juga dikatakan bukan sebagai topeng untuk menunggu waktu yang terbaik kapan dia mau membalaskan dendamnya. Bukan. Ya, kalau kita mengakui Allah sebagai pemilik langit dan bumi dan segala isinya, dia berkuasa untuk apapun dan bahkan untuk membalaskan perilaku-perilakunya orang jahat. Ketika Allah sabar menunggu, dia bukan, mungkin bisa saja kita manusia, ya, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, bisa saja kita sebagai manusia ketika kita disakiti oleh orang lain, kita sabar. Sabarnya manusia kadang-kala menunggu waktu kapan yang tepat untuk membalas dendam. Tapi Allah bukan seperti itu. Kesabaran Allah. Mengapa kita orang berdosa? Ya, kalau dikatakan Allah kesabaran adalah yang dimaksud di sini. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan panjang sabar dalam hal apa? Menunggu pertobatan kita. Jadi dia menunggu bukan untuk
membuat semakin lebih banyak orang yang binasa, tetapi Allah menunggu, Dia sedang menginginkan agar kita lebih banyak bertobat. Kalau kita baca di Roma 2 ayat 4 ya, di Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dan dikuatkan lagi saudari Petrus di 2 Petrus 3 ayat 15. Kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu panjang sabar agar semakin lebih banyak kita diberi kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Pertanyaan bagi kita adalah jangan sia-siakan atau jangan mempermainkan Allah, karena Allah itu panjang sabar. Wah, Allah kan sabar namanya. Ya, Dia kan Allah Maha Kasih, Maha Sabar. Lalu sesuka hati kita mau buat apa? Jangan permainkan. Allah memang menunggu kita untuk lebih banyak yang bertobat dan diberi kesempatan untuk selamat. Mari kita gunakan ini untuk apa? Menjadi kesempatan yang lebih banyak bagi kita juga untuk membawa orang lain supaya memanfaatkan kesabaran Allah ini untuk keselamatan kita semua. Demikian, Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing, pertanyaannya adalah, apa nih yang bisa kita lakukan, pemirsa The Safe Ministry dan kami semua lakukan untuk penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Tuhan? Baik, jadi mungkin nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya juga akan dijelaskan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyerahkan diri. Kata kuncinya justru memang di kata penyerahan diri ini. Kata kuncinya yang tadi juga di awal, kalau kita tahu siapa yang kita tunggu, ya, dan kita percaya kepada yang kita tunggu, maka pada saat itu apapun yang terjadi, sama seperti anak-anak yang menunggu sang peneliti tadi itu, si ilmuwan tadi itu pulang, dia sangat percaya kepada si sang ilmuwan ini. Maka ada anak-anak yang menunggu dengan sabar, ya, menunggu dengan sabar menyerahkan diri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, sama dalam halnya ini juga, kalau kita percaya kepada sosok yang kita tunggu, ya, maka kita akan hidup dengan kepasrahan, ya, dengan kepenyerahan diri sesuai dengan oknum yang mengendalikan hidup kita. Jadi saya pikir Saudari Beatrice, sesuai dengan pelajaran kita, mari kita mengenali siapa yang kita tunggu supaya kita bisa menyerahkan diri kepada yang kita tunggu. Demikian. Baik Pak Tobing, kita sekarang beralih ke Pak Fajar. Pak Fajar, apakah bisa menguraikan mengenai dalam waktu Allah, Pak? Iya, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Dalam waktu Tuhan atau dalam waktu Allah, sementara kita menunggu dalam cawan lebur, tentunya memang dibutuhkan satu kesabaran bagi kita. Nah, dalam Roma 5 ayat 6, kita akan coba baca sama-sama. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan kita tahu memang Tuhan itu sudah mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menjadi penebus bagi umat manusia, menebus manusia dari dosa ya tentunya. Nah, ini kan waktunya sudah cukup cukup lama ya, hampir 4.000 tahun. Dari Adam dan Hawa itu dia jatuh dalam dosa. Mungkin barangkali ya pemirsa The Safe Ministry juga akan bertanya, mengapa begitu lama sekali Tuhan itu menyelesaikan sebuah masalah dosa dan datang di atas dunia sebagai anak daripada perempuan itu untuk menyelamatkan manusia. Kadang-kadang pasti kita juga akan bertanya ya. Namun, waktu Tuhan adalah milik Tuhan. Dan mengapa kita harus menunggu ya pada saat ini? Ada beberapa alasan yang menarik ini, Saudari Beatrice. Alasan-alasan secara spiritual, mengapa kita harus menunggu? Alasan yang pertama, supaya pada waktu kita menunggu, kita dapat memfokuskan kembali perhatian kita dan menjauhi hal-hal yang lain. Artinya bahwa kita memang betul-betul fokus untuk menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Tuhan. Menunggu dalam waktu Tuhan. Dan kita tidak ke distract dengan hal-hal yang lain yang barangkali mungkin akan
membuat fokus kita tidak menjadi buyar ya kepada Tuhan kita. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, menunggu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri. Niat kita, motif kita, itu kita akan jauh lebih lebih memahami ya, apa sih maksud kita untuk menunggu dalam cawan lebur, menanti Tuhan untuk bekerja di balik segala sesuatu. Ini memang membutuhkan satu pemikiran, niatan, supaya kita tetap paham, memiliki satu pengertian bahwa lebih baik kita berada di dalam waktu Tuhan. Kemudian alasan yang ketiga, menunggu membangun ketekunan stamina rohani. Artinya memang memang dengan kita menunggu dalam waktu Tuhan, itu akan mengembangkan ketekunan kita kepada Tuhan, kesabaran kita, menantikan bagaimana Tuhan itu akan bekerja di balik segala sesuatu. Kemudian yang keempat, menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual seperti iman dan kepercayaan. Ya, benar juga. Ini tentunya akan mengembangkan iman dan kepercayaan kita, akan jauh lebih lebih dalam iman kita lebih fokus, lebih lebih percaya kepada Tuhan. Kemudian, yang kelima, menunggu memungkinkan Allah untuk meletakkan potongan-potongan lain dalam teka-teki gambar yang lebih jelas atau lebih besar. Banyak pasal-pasal di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga berpikir, Saudari Beatrice, wah kenapa ya seperti ini ya? Kadang-kadang potongan-potongan, oh ini maksud daripada Tuhan. Supaya kita akan lebih paham, oh ternyata Tuhan itu adalah penuh kasih. Jadi saya mulai paham dengan kehidupan yang harus kami jalani ini. Banyak potongan-potongan pasal yang diberikan kepada Tuhan dan memungkinkan kita akan jauh lebih paham tentang hal-hal yang lebih besar. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, alasan spiritual bagi kita, kita mungkin tidak pernah tahu alasan kita harus menunggu. Oleh karena itu kita harus belajar untuk hidup dengan iman. Jadi kadang-kadang kita harus menunggu beberapa waktu. Kenapa doa kita itu lama sekali dijawab oleh Tuhan? Namun di sini memungkinkan iman kita tetap berada di dalam Tuhan. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, pertanyaannya nih Pak, untuk aplikasi dalam kehidupan kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan kita bahwa doa kita telah dijawab? Baik, puji Tuhan ya. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk meyakinkan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan? Ya tentunya dalam waktu saat kita menunggu akan keputusan Tuhan dan Tuhan bertindak di balik segala sesuatu, kita yakin penuh dengan keyakinan ya, percaya bahwa doa-doa yang kita layangkan, permohonan, keinginan hati kita itu akan dijawab oleh Tuhan, bahkan mungkin sudah dijawab oleh Tuhan, itu demi kebaikan kita. Kadang-kadang mungkin jawaban daripada Tuhan di luar ekspektasi kita ya, tapi yang pelajaran yang bisa kita ambil, apapun jawaban daripada Tuhan, itu buat untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin buat untuk keluarga kita, kehidupan kita dalam kerohanian secara pribadi ya. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Entah mungkin itu akan dijawab sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, atau kita mesti harus menunggu di saat waktu yang sangat tepat. Karena apa? Waktu yang bila mana kita sinkronkan waktu kita dengan waktu Tuhan, artinya bahwa kita memang betul-betul menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan penguasaan daripada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita ya dalam kehidupan kita. Demikian, Beatrice. Baik Pak Fajar. Pak Tobing, kita minta Pak Tobing Ya. untuk bisa menguraikan mengenai Daud, objek pelajaran dalam menunggu. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, sekarang kita akan diperkenalkan ke beberapa tokoh yang menunjukkan pengalaman sabar yang luar biasa. Salah satunya adalah Daud. Kita tahu ini Daud ya seorang tokoh yang besar ya di Alkitab di zaman Perjanjian Lama. Daud adalah menjadi raja, ya kita kenal sebagai raja yang hebat. Tetapi proses perjalanan hidup Daud menjadi raja itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pada waktu dia anak-anak, dia dikenal sebagai anak yang sangat baik, yang
dikenal sebagai penggembala yang luar biasa, ya, yang sangat berani, ya. Dia pastikan semua yang digembalakan, yang dia gembalakan, ternak yang dia gembalakan itu aman dari gangguan. Dan bahkan Daud pada waktu kecil pun dikenal mampu berani bertarung melawan binatang-binatang. Bahkan ada satu kisah dia merobekkan mulut singa. Dia memastikan bahwa ladang ayahnya juga aman dari gangguan-gangguan sehingga bisa dipanen dengan baik. Hingga perjalanan dia ke singgasana menjadi raja itu tidak mudah. Pertama sekali mula-mula sebagai pemain musik, ya, pemain musik pengamen yang dipanggil pengamen di kerajaan, ya. Kalau Saul gelisah, ya, kita tahu Saul ini mengalami banyak depresi, ya. Oleh karena ambisinya yang besar, Saul sendiri banyak mengalami depresi. Apa yang dia inginkan banyak yang tidak sesuai kejadiannya, dia depresi. Lalu Daud dipanggil sebagai pemain musik, dia pemain kecapi yang luar biasa, ya. Dia dipanggil untuk menghibur Saul. Lalu dia anak kecil yang dilecehkan atau yang disepelekan oleh kakak-kakaknya, ya, oleh abang-abangnya pada waktu hendak bertarung, ya, dengan orang Filistin menghadapi tentara yang sangat luar biasa, terutama Goliat, ya. Akhirnya dia tampil sebagai pahlawan mengalahkan Goliat sang raksasa itu. Lalu bertahun-tahun juga Daud harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kenapa dia harus melarikan diri? Padahal sebenarnya dia sudah punya hak. Dia sudah diputuskan untuk menjadi raja. Tapi saat itu raja yang berkuasa saat itu masih belum menyerahkan tahtanya, yaitu Saul. Saul tidak mau menyerahkan tahtanya kepada Daud. Bahkan Saul berencana hendak membunuh Daud. Dan Daud lebih memilih untuk melarikan diri. Dan bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu saja. Daud berulang kali dia harus pergi menyelamatkan diri. Kalau kita baca di 1 Samuel 26 ini, ya, kita baca kisahnya ada dua bagian besar. Di 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 11, Saul membawa 3.000 tentara untuk mengejar Daud. Bayangkan pemirsa The Save Ministry, hanya untuk mau membunuh Daud, Saul membawa 3.000 tentara. Ini bukan tanggung-tanggung. Saya tidak tahu persis ukuran satu batalion tentara itu ada berapa banyak. Kemungkinan ini sudah terdiri dari beberapa batalion. Kalau 3.000 dibawa. Lalu apa yang terjadi? Daud sebenarnya mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Kalau kita baca di 1 Samuel ini, di 1 Samuel 26 ini, oleh karena kuasa Tuhan, 3.000 tentara ini dan Saul dibuat tidur oleh Tuhan. Dan pada waktu Saul tertidur, dia melepaskan senjatanya dan dia tancapkan ke tanah. Pada saat itu, Daud punya kesempatan yang sangat besar, ya, sangat besar untuk membunuh Saul. Dia sebenarnya bisa tinggal ambil pedang itu. Dan bahkan orang terbaiknya Daud bertanya, izinkan saya untuk menikam Saul satu kali saja, tidak usah dua kali, kata orang terbaiknya Daud. Tapi Daud bilang apa di ayat 9, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Ini pelajaran pertama, ya, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. Lalu akhirnya apa? Daud mengambil pedangnya itu beserta dengan kendinya, ya, kendi si Saul, dia bawalah ini. Lalu dari seberang gunung dia berteriak kepada Abner, penjaganya Saul. Dia bilang, Abner, bagaimana kamu ini sebagai penjaga, kamu tidak bertanggung jawab terhadap nyawanya Tuhanmu, katanya. Kamu harusnya dan seluruh orang-orangmu harusnya mati. Saul mendengar suaranya Daud. Engkaukah itu anakku, Daud, kata Saul. Iya Bapak. Lalu Daud bilang, ya Tuanku Raja, kenapa engkau berniat membunuh aku? Apa sih kesalahanku? Ya, apa sih kesalahanku? Lalu dia kasih tahu, bagaimana itu, lihat orang-orangmu, ya, seandainya aku mau membunuh engkau, aku bisa saja. Lihat itu orang-orangmu, tidak ada yang bertanggung jawab untukmu. Inilah pedang dan kendimu, ya, inilah pedang dan kendimu. Suruhlah orangmu untuk mengambil ini. Itu untuk membuktikan kepada Saul bahwa Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi akhirnya apa?
Saul memberi kesempatan untuk Daud pergi dan Saul tidak membunuh Daud. Apa pelajaran yang sangat mahal yang kita ambil dari pelajaran kisah Daud ini, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry? Ada satu kalimat yang sangat berkuasa di dalam pelajaran kita hari ini, yaitu apa? Jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Sebenarnya itu sudah waktunya Daud. Daud secara administratif sudah sah sebagai raja, tapi dia melihat Tuhan mengizinkan Saul untuk mengejar-ngejar dia. Ini berarti dia berkesimpulan, ini berarti belum waktunya. Pelajaran yang sangat mahal pemirsa The Safe Ministry, jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Boleh punya cita-cita, tapi jangan lakukan segala macam cara hanya untuk mendapatkan ambisi dan cita-cita kita. Lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja apa yang benar di mata Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Menunggu tentunya sangat sulit, tapi apa ada kiat-kiat agar kita semua sabar menunggu, Pak? Baik, apa kiat-kiat supaya kita sabar menunggu? Biasakan menerima sesuatu yang hanya dari tangan Allah dan biasakan menunggu atau biasakan menanti kapan Allah memberikannya. Itulah sebenarnya kiat agar kita sabar menunggu. Ketika hidup kita dipenuhi oleh ambisi pribadi, ketika ambisi pribadi ini kita patok dengan waktunya kita, bukan dengan waktunya Tuhan. Ya, maka apa yang terjadi? Maka kita akan melakukan sesuatu yang belum waktunya. Maka kita berusaha meminta sesuatu yang belum waktunya kita miliki. Oleh karena itu, biasakanlah menerima sesuatu yang hanya dari tangan Allah dan biasakan menunggu menerima itu sesuai dengan waktu yang menjadi ukuran Allah, bukan ukuran kita. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Setelah dari tokoh Daud, kita belajar dari Elia. Kita minta Pak Fajar untuk menguraikan mengenai Elia masalah terburu-buru. Terima kasih, Saudari Beatrice. Ini pelajarannya sangat bagus sekali ya, khusus untuk aplikasi ya. Setelah tadi kita mendengarkan dari Saudara Elvin Tobing mengenai kisah daripada Daud, sekarang kita coba masuk untuk melihat bagaimana peristiwa di Gunung Karmel ya, yang dilalui oleh Nabi Elia. Dan tentunya kita sudah tahu ya cerita yang sebenarnya. Dan akhir cerita adalah singkatnya bahwa Elia ini bisa mengalahkan nabi-nabi palsu dan Elia membunuh para nabi-nabi palsu. Namun apa yang terjadi? Nabi Elia ini malah justru lari, dia bersembunyi ke satu tempat. Oleh karena apa? Oleh karena dia ketakutan. Ada satu rasa takut yang menghinggapi dalam benak pikiran dia. Karena takut apa? Dan takut dibunuh dan dikejar-kejar oleh Isabel dan pasukannya. Wah, ini sangat luar biasa sekali ini. Sehingga ini membuat Tuhan itu bertanya, apa kerjaan kamu, Elia? Mengapa kamu merasa takut? Ini menunjukkan bahwa iman dan kepercayaan Elia ini sempat luntur ya, sempat luntur dan dia buru-buru untuk sembunyi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita juga dalam bahasa Jawa itu gerusah-gerusuh. Gerusah-gerusuh itu artinya selalu buru-buru, buru-buru dalam hal mengambil keputusan, buru-buru dalam cepat bereaksi dan lain sebagainya. Bukan hanya Elia, banyak sekali murid Tuhan Yesus yang memiliki satu anak-anak guntur yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka ini cepat marah sekali ya. Pada waktu mereka diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Samaria, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wah, marah kepada dan mengadu kepada Tuhan, tolong kirimkan ini api dari langit. Wah, ini luar biasa sekali untuk membinasakan mereka. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu kita buru-buru mengambil satu keputusan, buru-buru bereaksi, merespon sesuatu. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sifat roh ketidaksabaran. Roh ketidaksabaran. Tapi di dalam pelajaran ini, kita malah justru mendapatkan satu pelajaran yang terbaik. Bagaimana kita tetap menunggu dalam cawan lebur, menunggu dengan kesabaran, membiarkan Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Nah,
kesabaran dan iman kepercayaan ini yang kita butuhkan untuk saat ini. Dan ini kuncinya adalah bagaimana kita menumbuhkan iman yang percaya akan kebaikan dan belas kasihan daripada Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa Dia itu sudah mengasihi kita dan akan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita. Kemudian, ini tidak terjadi secara otomatis. Iman mungkin merupakan sebuah anugerah atau pemberian daripada Tuhan. Namun anugerah ini perlu dipupuk, kemudian dirawat, dan tentunya kita akan jaga dengan baik. Oleh karena itu, pelajaran yang terbaik jangan buru-buru, jangan cepat marah, jangan cepat merespon gitu ya. Apalagi bagi kita semuanya, kadang kita merasa dizolimi, kemudian kita merasa dibully oleh orang lain, kadang-kadang kita disalah mengerti oleh orang lain. Pelajaran yang terbaik dari ini adalah janganlah kita cepat bereaksi, tetapi kita tetap sabar, menunggu kepada Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Tuhanlah yang akan bertindak, akan bekerja di balik segala sesuatu. Ini pelajaran yang sangat bagus sekali. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Pertanyaannya nih, Pak. Apa yang harus kita segera lakukan jika kita sudah mengarah ke jalan yang salah, Pak? Ya, betul. Apa sih yang harus kita lakukan pada waktu kita sadar kita berada di jalan yang salah? Satu pernyataan bahwa pada waktu kita buru-buru mengambil sebuah keputusan, buru-buru kita merespon, buru-buru kita bereaksi kepada sesuatu hal, kita akan justru menyadari berada di tempat yang sangat salah. Kita tentunya ingat ya peristiwa Jenderal Sambo gitu ya, karena mungkin dia cepat marah, kemudian dia cepat bereaksi, ya akhirnya dia berada di dalam tempat yang sangat salah. Bukan saja dia yang harus menanggung akibatnya, banyak sekali yang harus menanggung akibatnya. Tapi apabila kita berdiam diri, pertama ya, kuncinya Beatrice, berdiam diri, kemudian kita tenang, kita memiliki satu iman dan percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak, membiarkan Tuhan untuk bertindak di balik segala sesuatu untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Jadi yang perlu kita lakukan kalau kita sudah berada di tempat yang salah, cepat-cepatlah kita undur, kita berdiam diri. Ternyata tindakan saya salah. Ternyata ungkapan mungkin pernyataan keceplosan gitu ya. Ya kita harus cepat-cepat kita sadar. Kemudian berdiam diri, harus tenang, membiarkan Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Yang kita lakukan ya hanya berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Kita punya iman. Tuhan yang akan bekerja di balik segala sesuatu. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Kita minta juga Pak Fajar nih untuk menguraikan mengenai belajar Ya. bergembira di dalam Tuhan, Pak. Wow, ini ini bagus sekali ya. Setelah kita harus sabar, tentunya kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Kita coba baca, pemirsa The Safe Ministry, barangkali mungkin Bapak Lasmalisko, kemudian Saudari Fani yang ada di Manado, barangkali bagaimana kita bisa bergembira di dalam Tuhan ya, dalam cawan lebur ini. Kita coba baca Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tapi saya akan mengambil beberapa. Yang ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Pelajaran yang bagus, percaya kepada Tuhan dan berlaku setia. Yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana kita bergembira ya? Apapun keinginan, niatan hati kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Enjoy, bergembiralah. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wow, ini luar biasa sekali. Saudara-saudara pemirsa The Safe Ministry yang ada di Papua, keluarga Gilian Sorong, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ini luar biasa sekali, bagus sekali. Dan pelajaran ini memberikan satu keyakinan bagi kita dalam situasi yang sangat kurang begitu bagus. Kita berada di cawan lebur, bagaimana kita masih tetap bergembira kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Misalnya dalam konteks ini ya, bergembira dalam Allah atau bergembira di dalam Tuhan adalah berarti hidup dalam kepercayaan yang sempurna.
dan tidak ada yang bisa mengacaukan. Tidak ada yang bisa menghalangi sukacita kita, kegembiraan kita di dalam Tuhan. Karena kita yakin bila mana kita bergembira di dalam Tuhan, maka kehidupan kita itu akan diubahkan. Kita membiarkan bahwa Tuhan itu akan bekerja di balik segala sesuatu dan Dia akan bertindak untuk kebaikan kita, ya kan? Untuk kebaikan kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Jadi bagaimana nih supaya kita bisa tetap bergembira di dalam Tuhan ketika kita sedang dilanda kesusahan, Pak? Ya, bagus sekali. Puji Tuhan. Pelajaran yang lalu, pelajaran yang ke-9 itu tetap memuji Tuhan. Kita mengambil contoh Paulus dan Silas pada waktu dia di penjara. Apakah dia berada di dalam kesusahan? Ya, dia susah, dia di penjara, tidak bisa mengabarkan Injil. Tetapi tindakan dia bisa memuji Tuhan, tetap bergembira, menyanyi. Dan efeknya adalah Tuhan bertindak. Ada satu gempa bumi sehingga rantai mereka lepas, dan pintu penjara sudah terbuka, dan banyak orang menyaksikan, wow, ini bukan orang sembarangan ini, luar biasa sekali. Justru dengan memuji Tuhan, bergembira dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan susah, itu justru membawa satu dampak yang baik bagi orang lain juga ya, bukan hanya untuk kita. Dan bukan hanya membiarkan Tuhan untuk bekerja di balik segala sesuatu, tetapi banyak dampak yang dialami oleh orang-orang lain melihat mereka juga menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan bertindak. Pada waktu kita mungkin dianiaya, dalam keadaan yang kurang begitu nyaman, dalam keadaan susah, Tuhan bertindak dalam ini. Jadi bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Ya tetaplah kita bergembira, tetap kita enjoy, tetap kita happy dimanapun kita berada, apapun kondisi, situasinya yang harus kita alami, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita minta Bapak Tobing untuk memberikan kesimpulan pada diskusi kita. Baik, pemirsa The Safe Ministry, rencana Allah bagi kita itu akhirnya membuat kita harus, dan yang membuat kita benar-benar bisa merasakan pengalaman bagaimana kita berada di sebuah cawan lebur, kita menghadapi berbagai macam pencobaan. Ketika kita belajar mengenai kesabaran, bagaimana agar kita bisa selalu bersabar menunggu apa yang kita inginkan yang belum kesampaian, atau mungkin bagaimana kita menerima sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita, tetapi kenapa hal yang lain yang kita terima, atau bahkan bagaimana kita bersabar menghadapi kesulitan hidup kita, penyakit yang kita derita, atau mungkin sesuatu yang membuat kita seolah-olah menjadi terhambat dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Ibu Rosila dari Purwokerto, ya, bagaimana sabar beberapa waktu lamanya tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah Sabat oleh karena HP rusak. Itu semua juga melatih kita untuk bersabar. Bagaimana Bapak Nus Malioy dari Saum Laki bersama sahabat-sahabat satu jemaat di sana ketika sedang merencanakan pembangunan gereja, dana mungkin belum cukup, tetapi mereka membutuhkan bangunan yang lebih layak. Itu semua melatih kita bersabar. Bagaimana caranya agar kita berhasil di dalam melatih kesabaran? Mari kita fokus kepada pribadi Allah itu sendiri. Apa artinya? Jangan kita fokus kepada apa yang sedang kita nanti, tetapi kita fokus kepada pribadi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang panjang sabar. Dia sedang melatih dan mendidik kita, ya, sedang melatih dan mendidik kita agar kita lebih banyak lagi lebih banyak lagi memiliki kesabaran. Maka kita pun diminta Tuhan untuk melatih dan mendidik kita agar kita lebih banyak iman, lebih banyak kasih, lebih banyak kesabaran dan kepercayaan kepada siapa? Kepada Allah kita. Kalau kita menunggu rasanya tidak sabar, sebenarnya Allah bukan sedang membuat kita resah supaya kita membuat kita khawatir, bukan. Justru ketika kita menunggu itu, ketika kita sabar menanti, itulah pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Demikian juga lah
betapa sabarnya Allah menunggu pertobatan kita. Sebenarnya Allah bisa saat itu menghapuskan orang-orang yang jahat, tetapi Dia sangat sabar. Nah, demikian juga kita, ketika kita menanti apa yang kita inginkan yang belum terwujud, ingatlah bahwa demikian jugalah Tuhan begitu sabar menanti kita untuk bertobat. Dan sekali lagi Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, yang sedang melatih kita agar kita bisa merasakan bagaimana kesabaran Allah. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, mari kita latih dan kita didik iman agar kita selalu di dalam iman dan kasih dan di dalam kesabaran. Sehingga apa? Jangan mengambil apa yang belum diberikan Allah kepada kita. Jangan meminta yang belum waktunya untuk kita miliki. Jangan pernah ambil yang memang belum saatnya untuk kita miliki pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru untuk selalu sabar menunggu di situasi apapun. Kita tutup dalam doa, kita minta Bapak Tobing untuk bisa memimpin kita dalam doa tutup. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih, kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Oleh karena kesabaran-Mu, bahkan Engkau Maha Kasih menyerahkan anak-Mu untuk menebus kami dari dosa, dan Engkau menunggu pertobatan kami. Itulah panjang sabar-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami juga sabar di dalam iman, di dalam kasih, agar kami mau menunggu apa yang Tuhan putuskan bagi kami. Biarlah di dalam kasih, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan apa yang terbaik, sementara menunggu apa jawaban Tuhan kepada kami. Kami berdoa buat pemirsa The Safe Ministry yang mungkin punya permasalahan hidup yang lama tidak terselesaikan, sedang menanti sesuatu yang diinginkan namun belum terwujud, yang berjuang dengan penyakit, yang berjuang dengan dana yang dibutuhkan untuk menyekolahkan anak-anak, untuk membangun gereja, untuk memperbaiki atau meningkatkan usaha bisnisnya, dan banyak hal lain lagi Tuhan, yang mungkin sedang terpuruk dalam ekonomi, yang mungkin sedang terpuruk juga di dalam kepercayaan imannya kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya pelajaran minggu ini mengingatkan kami agar kami sabar menunggu apa yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau melatih kami untuk tidak mengambil apa yang belum Tuhan berikan kepada kami. Berberkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Dan produser kami Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati semua. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.